Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu meninggalkan rumah, berharap hidupmu akan berubah menjadi lebih baik? Pernahkah kamu merasa semua usaha yang kamu lakukan ternyata tidak membawa kebahagiaan seperti yang kamu bayangkan? Namaku Rini. Aku berusia 28 tahun, berasal dari Indonesia. Aku pergi jauh, ke tanah Arab, meninggalkan keluargaku dan semua yang kusayangi, demi satu hal, masa depan. Aku kira di sana aku akan menemukan kehidupan yang lebih baik. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu seindah doa-doa yang kita panjatkan. Di balik pintu rumah yang megah, ternyata ada kisah yang tak pernah kuduga. Inilah kisahku. Kisah tentang perjalanan, pilihan, dan keberanian seorang wanita untuk bertahan, bahkan ketika hatinya hancur. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Namaku Rini. Aku wanita berumur 28 tahun. Lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana, tapi penuh dengan impian yang besar. Setiap hari, aku membantu ibu berjualan di pasar, sambil berharap suatu saat bisa mengubah nasib keluarga. Ayah sudah lama meninggal, dan aku adalah tulang punggung keluarga kecil kami. Di rumah, ada adik laki-laki yang masih sekolah dan ibu yang sering sakit-sakitan. Setiap malam, aku menatap langit sambil berpikir, bagaimana caranya keluar dari lingkaran kemiskinan ini? Hidup di kampung memang damai, tapi perut tidak bisa diisi dengan harapan saja. Sampai akhirnya, keputusan itu kuambil. Aku harus pergi jauh, meski hatiku berat meninggalkan mereka. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang kupikir. Subuh-subuh, ibu memelukku erat sambil menangis tanpa suara. "Jaga dirimu, nak, jangan lupa sholat," katanya dengan mata yang sembab. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba menahan tangis agar terlihat kuat. Di dalam hati, aku takut, bukan hanya karena akan pergi ke negeri orang, tapi karena aku tahu, perjalanan ini bisa jadi mengubah hidupku selamanya. Di bandara, suara pengumuman bersahutan, dan langkah kakiku terasa semakin berat. Saat pesawat mulai bergerak, air mataku jatuh juga. Dari jendela, kulihat tanah airku perlahan mengecil di kejauhan, seolah ikut mengucapkan selamat tinggal. Di dadaku hanya ada doa, semoga semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Setibanya di tanah Arab, panasnya udara langsung menusuk kulitku. Angin gurun membawa aroma pasir dan debu yang asing bagi hidungku. Bahasa yang kudengar di sekitarku terasa seperti nyanyian yang tak ku mengerti. Aku berdiri di bandara besar itu dengan rasa takut, bingung, dan sendirian. Agen yang menjemputku hanya bicara sedikit, lalu membawaku ke asrama pekerja. Di sana, puluhan wanita lain dari berbagai negara menatapku dengan lelah dan pasrah. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memikirkan ibu, adikku, dan rumah kecil kami yang kini terasa jauh sekali. Aku bertanya dalam hati, apakah aku benar melakukan hal yang tepat? Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian kesabaran. Aku harus menyesuaikan diri dengan makanan yang berbeda, jam kerja yang panjang, dan aturan yang ketat. Di asrama, seringkali kudengar cerita para pekerja lain yang tidak bahagia. Ada yang majikannya kasar, ada yang tidak dibayar, bahkan ada yang disiksa. Cerita-cerita itu membuatku semakin cemas, tapi juga semakin kuat. Aku berkata pada diriku sendiri, "Rini, kamu tidak boleh menyerah. Kamu datang untuk berjuang." Meski begitu, setiap kali malam datang dan kesunyian menyelimuti, hatiku tetap terasa sepi. Rasa rindu pada rumah menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Namun di balik rasa takut itu, ada sedikit harapan bahwa mungkin takdir akan membawaku ke arah yang lebih baik. Dan benar saja, takdir mulai menunjukkan jalannya dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi, aku dipanggil oleh petugas agen. "Rini, kamu dapat majikan baru. Orangnya baik, rumahnya besar," katanya. Aku tak tahu harus senang atau takut. Di kepalaku, berbagai bayangan muncul. Apakah aku akan diperlakukan dengan baik? Atau malah sebaliknya? Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku mengemasi barang-barangku,
menatap sekali lagi ranjang kecil tempatku tidur selama beberapa minggu, dan menarik napas panjang. Saat mobil menjemputku menuju rumah baruku, hatiku bergetar hebat. Aku tak tahu bahwa perjalanan menuju rumah itu akan mengubah seluruh jalan hidupku. Mobil yang menjemputku berhenti di depan rumah besar berwarna krem dengan gerbang besi tinggi dan taman luas di depannya. Aku berdiri terpaku, menatap bangunan itu dengan campuran takjub dan gugup. Inilah rumah majikanku yang baru, tempat aku akan bekerja entah untuk berapa lama. Pintu terbuka perlahan, dan dari dalam muncul seorang pria tinggi dengan janggut rapi dan mata tajam. Dialah Hussein, majikanku. Suaranya berat namun tenang saat memperkenalkan diri, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku menunduk. Aku tidak tahu harus bicara apa selain kata, "Assalamualaikum," pelan yang keluar dari bibirku. Rumah itu begitu mewah, tapi terasa sunyi, seperti tempat yang kehilangan kehidupan. Entah kenapa, di tengah kemegahan itu aku justru merasakan hawa kesepian yang begitu kental. Hari-hariku di rumah itu berjalan penuh kehati-hatian. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membersihkan ruang tamu, dan memastikan setiap perabot berkilau. Hussein jarang bicara banyak, tapi aku tahu dia memperhatikan setiap gerak-geriku. Sesekali, saat aku sedang menata bunga di meja makan, aku bisa merasakan tatapan matanya yang membuat dadaku berdebar. Aku mencoba mengabaikannya, menunduk, dan berfokus pada pekerjaanku. Namun, semakin lama aku bekerja, semakin aku sadar bahwa Hussein bukan pria biasa. Cara dia berjalan, berbicara, bahkan diam, semuanya mengandung wibawa yang membuat siapapun sulit mengalihkan pandangan. Di balik sifat dinginnya, ada kebaikan kecil yang perlahan muncul, seperti saat dia menawarkanku air minum ketika aku kelelahan, atau bertanya apakah aku sudah makan. Dari situ, perasaan aneh mulai tumbuh, tanpa aku sadari. Malam-malam di rumah itu terasa panjang dan hening. Aku tinggal di kamar kecil dekat dapur, dan setiap kali lampu rumah dimatikan, hanya suara jam dinding yang terdengar. Kadang aku menatap langit-langit sambil bertanya, kenapa rumah sebesar ini hanya dihuni satu orang? Di balik kekayaan dan kemewahan, terasa ada kesepian yang menekan. Suatu malam, aku mendengar langkah kaki dari ruang tamu. Pelan-pelan aku mengintip, dan kulihat Hussein duduk sendirian di sofa, menatap foto di tangannya. Wajahnya tampak sedih, matanya kosong. Aku tahu, itu bukan wajah seorang pria bahagia. Dalam hatiku muncul rasa iba yang sulit dijelaskan. Mungkin, di balik semua kemewahan ini, Hussein juga menyimpan luka yang dalam. Keesokan harinya, suasana rumah agak berbeda. Hussein tampak lebih banyak bicara. Ia menanyakan keluargaku di Indonesia, bagaimana aku bisa sampai bekerja di sini, dan kenapa aku memilih meninggalkan kampung halaman. Aku menjawab sejujur-jujurnya, tanpa banyak berpikir. Entah kenapa, di depan pria itu aku bisa bicara dengan tenang. Ia mendengarkan dengan tatapan serius, tanpa memotong satu pun kalimatku. Ketika aku selesai bercerita, ia hanya berkata pelan, "Kau wanita yang kuat, Rini." Kalimat sederhana itu membuat hatiku bergetar. Tidak ada yang pernah mengatakan hal itu padaku sebelumnya. Malam itu aku sulit tidur, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Namun tidak semua berjalan mulus. Suatu pagi, ketika aku sedang membersihkan ruang tengah, aku menjatuhkan vas bunga mahal milik Hussein hingga pecah berantakan. Suara pecahannya membuatku panik. Aku langsung berlutut, memungut serpihan kaca dengan tangan gemetar. Hussein datang, dan aku menunduk ketakutan, menunggu amarahnya. Tapi anehnya, dia tidak marah. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata dengan nada lembut, "Jangan takut, hanya barang. Yang penting kau tidak terluka." Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Saat itu aku sadar, pria ini bukan sekadar majikan bagiku. Ada sisi lain darinya yang mulai mengubah caraku melihat dunia. Dan tanpa kusadari, rumah besar itu yang dulu terasa dingin, kini mulai terasa seperti tempat di mana kisah baru akan dimulai. Hari itu dimulai seperti biasa.
Matahari gurun bersinar terik menembus jendela besar rumah Hussein. Aku bangun lebih awal, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan seperti hari-hari sebelumnya. Namun entah mengapa, suasana pagi itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang aneh, seolah rumah itu sedang menyimpan sesuatu. Hussein tidak seperti biasanya. Ia tampak gelisah, sering menatap jam, dan berkali-kali menarik napas panjang. Aku tak berani bertanya, hanya memperhatikan dari jauh sambil melanjutkan pekerjaanku. Setelah ia pergi, aku duduk di dapur, menatap secangkir teh yang sudah dingin, dan perasaan aneh itu terus menghantui. Rasanya seperti akan ada sesuatu yang mengubah segalanya. Beberapa jam kemudian, aku mendapat tugas membersihkan kamar utama. Biasanya aku melakukannya dengan cepat, tapi kali ini suasana kamar itu terasa berbeda. Bau parfum pria yang khas memenuhi udara, bercampur dengan aroma sabun yang lembut. Di meja, ada beberapa dokumen dan foto lama yang sepertinya sengaja dibiarkan terbuka. Salah satunya menampilkan seorang wanita cantik bersama Hussein. Mereka tampak bahagia. Aku terpaku lama menatap foto itu. Mungkin itulah alasan dibalik tatapan kosong Hussein setiap malam. Mungkin wanita itu adalah bagian dari masa lalunya yang sulit ia lupakan. Aku menaruh kembali foto itu dengan hati-hati. Namun rasa penasaran mulai tumbuh. Siapa sebenarnya pria ini di balik wibawanya yang tenang? Saat aku sedang membersihkan kamar, kudengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku sontak menoleh, dan di sanalah Hussein muncul dengan langkah pelan. Aku tak menyangka dia ada di rumah. Biasanya jam segini dia keluar bekerja. Aku langsung menunduk, canggung, mencoba meminta izin untuk keluar. Tapi suaranya menahanku. "Rini, tidak apa. Lanjutkan saja," katanya pelan. Suaranya lembut, tapi membuatku gugup tanpa alasan. Aku terus berusaha bekerja, namun jantungku berdetak terlalu cepat. Ada ketegangan di udara, bukan karena ketakutan, tapi karena aku merasa hubungan kami tidak lagi sama seperti dulu. Sejak hari itu, ada batas yang tak terlihat di antara kami, batas yang perlahan memudar seiring waktu. Hari-hari setelah itu berjalan dalam keheningan yang ganjil. Hussein menjadi lebih banyak diam, tapi juga lebih sering memperhatikanku. Terkadang, aku mendapati dirinya berdiri di pintu dapur, hanya untuk menanyakan hal-hal sepele. "Sudah makan? Kau lelah? Kau kangen rumah?" Pertanyaan sederhana, tapi setiap kali dia berbicara, ada kehangatan di balik nada suaranya. Aku mencoba menahan diri, mencoba mengingat bahwa aku hanyalah pekerja di rumah ini. Namun hatiku bukan batu. Aku mulai menantikan suaranya, menantikan langkah kakinya di koridor. Di malam-malam sepi, aku sering memikirkan pria itu. Bukan sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang diam-diam mengisi kekosongan di hatiku. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Suatu sore, aku merasa tubuhku lelah luar biasa. Pusing, mual, dan perutku terasa aneh. Awalnya aku kira hanya kecapean, tapi semakin hari, gejala itu makin kuat. Aku memutuskan pergi ke klinik kecil tidak jauh dari rumah, diam-diam tanpa sepengetahuan Hussein. Dokter yang memeriksaku tersenyum lembut dan berkata, "Selamat, kamu sedang mengandung." Dunia seolah berhenti berputar. Aku terdiam lama, antara bahagia dan takut. Dalam perjalanan pulang, mataku basah. Di dalam hatiku muncul ribuan pertanyaan. Bagaimana aku akan menghadapi ini? Apa yang harus kukatakan pada Hussein? Dan apakah ini akan menjadi awal kebahagiaan? Atau justru awal dari bencana yang tak bisa kuhindari? Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata dokter terus terngiang di kepalaku. "Kamu sedang mengandung." Aku memeluk bantal, menatap langit-langit kamar, dan air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Perasaan takut dan bingung bercampur jadi satu. Aku memikirkan Hussein, memikirkan bagaimana ia akan bereaksi jika tahu kenyataan ini. Apakah dia akan marah, mengusirku, atau justru membenciku selamanya? Pagi menjelang dengan cepat, tapi jantungku terasa berat. Aku tahu, aku harus jujur. Seberapapun risikonya, aku tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama.
Ketika Hussein pulang sore itu, aku menunggunya di ruang tamu dengan tangan gemetar. Suasana rumah begitu hening, bahkan suara detak jam pun terasa nyaring. Aku menunduk, tak sanggup menatap wajahnya. "Tuan, saya ingin bicara," kataku dengan suara hampir tak terdengar. Dia duduk di depanku, menatap serius. Aku menarik napas panjang, dan akhirnya mengucapkan kalimat yang paling sulit dalam hidupku. "Saya sedang hamil." Dunia seolah berhenti sejenak. Tak ada suara, tak ada gerak. Hanya tatapan Hussein yang berubah perlahan, dari kaget menjadi diam penuh arti. Aku menggigit bibir, siap menerima apapun yang akan terjadi. Tapi yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang tak pernah kuduga. "Kau tidak sendirian, Rini. Aku akan bertanggung jawab." Beberapa hari kemudian, pernikahan sederhana itu berlangsung. Tanpa pesta, tanpa keramaian, hanya dua saksi dan doa yang lirih. Aku masih tak percaya. Dari seorang pembantu kini aku menjadi istri seorang pria kaya raya. Dunia terasa berputar terlalu cepat. Hussein memperlakukanku dengan baik, tapi ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Kadang ia hangat dan lembut, tapi di saat lain ia kembali dingin dan sulit ditebak. Aku mencoba beradaptasi, belajar menjadi istri yang patuh dan pengertian. Namun di dalam hati, ada perasaan tidak nyaman, seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta, atau hanya bentuk dari rasa tanggung jawab? Hari-hariku kini diisi dengan keheningan yang berbeda. Aku tidak lagi membersihkan rumah, tidak lagi tidur di kamar kecil dekat dapur. Tapi rasa kesepian itu tetap sama. Rumah besar itu masih sunyi. Hanya kali ini aku menempatinya sebagai istri, bukan sebagai pekerja. Setiap kali aku mencoba berbicara, Hussein selalu tampak sibuk. Teleponnya sering berbunyi, dan ia lebih sering keluar rumah hingga larut malam. Aku mencoba memahami, menenangkan diri, tapi bayangan buruk terus menghantui. Kadang aku terbangun di malam hari dan menemukan tempat tidurnya kosong. Aku duduk sendirian, menatap dinding, sambil menahan air mata yang tak pernah benar-benar berhenti. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Orang-orang di lingkungan sekitar memandangku dengan tatapan sinis, seolah aku hanyalah wanita beruntung yang menunggangi nasib pria kaya. Aku berusaha menutup telinga, tapi bisikan itu terus datang dari segala arah. Itu pembantunya, sekarang jadi istrinya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Di sisi lain, aku melihat Hussein semakin jauh. Ia tidak lagi menatapku seperti dulu. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berbicara, dia hanya menjawab singkat lalu pergi. Dalam kesunyian yang dingin itu, aku memeluk perutku yang semakin membesar dan berbisik, "Nak, setidaknya aku masih punya kamu." Dan malam itu, ketika angin gurun berhembus lembut melalui jendela, aku menatap bintang-bintang di langit dan merenung. Hidupku berubah begitu cepat, dari seorang gadis kampung, menjadi pekerja di negeri orang, lalu menjadi istri pria yang tak pernah kuduga akan mengisi takdirku. Namun, di balik semua itu, kebahagiaan yang kuimpikan terasa semakin jauh. Cinta tidak lagi sederhana. Aku mulai merasakan bahwa pernikahan ini tidak lahir dari cinta murni, tapi dari keadaan yang memaksa. Dalam hatiku yang sunyi, aku berdoa, semoga suatu hari nanti, aku bisa menemukan arti cinta yang sebenarnya. Meski mungkin, itu bukan lagi di sisi Hussein. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Perutku semakin besar, tapi hati ini terasa semakin kosong. Hussein jarang berada di rumah, dan setiap kali pulang, ia selalu membawa aroma parfum asing yang tidak kukenali. Aku berusaha menutup mata, berpura-pura tidak tahu, tapi luka di dalam hati semakin sulit disembunyikan. Aku mulai kehilangan senyumku. Setiap malam aku berbicara dengan bayiku di dalam perut, seolah hanya dia yang mau mendengarkan curahan hatiku. Kadang aku menangis tanpa suara, memeluk bantal dan berharap waktu bisa berhenti. Aku bertanya dalam hati, apakah aku masih dicintai, atau sejak awal aku memang hanya bagian dari kesalahannya? Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Hussein pulang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari,
Tapi rumah masih sunyi. Aku menatap pintu yang tak kunjung terbuka sambil menahan air mata. Saat akhirnya mobilnya terdengar di luar, aku berdiri dengan harapan kecil di dada. Namun ketika pintu terbuka, ia masuk sambil tersenyum, bukan padaku, tapi pada seseorang di belakangnya. Seorang wanita muda, berpenampilan elegan, berjalan masuk dengan percaya diri. Mereka tertawa kecil, seolah aku tak ada di sana. Dunia seketika menjadi hening. Napasku tercekat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatap mereka dengan mata basah. Dan saat itu juga aku tahu, inilah akhirnya. Aku tidak berteriak, tidak memaki, tidak menuntut penjelasan apapun. Aku hanya diam, menatap luka yang tidak terlihat tapi terasa dalam. Hussein mencoba berbicara, tapi suaranya seperti gema yang jauh. Aku hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Aku mengerti, Tuan. Aku pamit." Kalimat itu keluar dengan tenang, tapi di dalam dadaku ada badai besar yang tak bisa dijelaskan. Malam itu juga aku masuk ke kamar, mengemasi barang-barangku, dan mengambil paspor yang sudah lama kusimpan. Tanganku gemetar, tapi langkahku mantap. Aku menatap sekali lagi tempat tidur besar itu, ruang tamu yang dulu terasa hangat, dan pintu yang kini menjadi batas antara masa lalu dan kebebasan. Pagi harinya, aku sudah berada di bandara dengan satu koper kecil dan perut yang hampir 9 bulan. Tidak ada yang mengantarku, tidak ada yang menahan. Saat pesawat lepas landas, air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku tidak tahu apa yang menantiku di Indonesia, tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi takut. Aku akan membesarkan anakku dengan tanganku sendiri. Aku akan hidup bukan karena belas kasihan siapapun, tapi karena kekuatanku sendiri. Saat pesawat menembus awan putih, aku berbisik dalam hati, "Aku pulang, Ibu, aku pulang." Bertahun-tahun kemudian, aku menjalani hidup sederhana di kampung halamanku. Aku membuka warung kecil di depan rumah, cukup untuk menghidupi aku dan anakku, Aiman. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Setiap kali aku melihat senyumannya, aku tahu semua pengorbananku tidak sia-sia. Kadang malam aku menatap langit dan teringat masa laluku di Arab, tentang rasa sakit, air mata, dan cinta yang tak pernah benar-benar kumiliki. Tapi kini aku tidak lagi menyesal. Karena dari semua luka itu, aku menemukan diriku sendiri. Aku bukan lagi Rini yang dulu. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang wanita yang akhirnya belajar bahwa cinta sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari keberanian untuk berdiri sendiri.